Kadang kalau dibilang lanjut karir atau enggak, pasti ya bakal ngejawab lanjut ya. Cuman yang menjadi permasalahan utama itu ketika mau menjawab itu, ada dananya enggak? Ya, dana. Apalagi kalau lanjutnya aja udah di tahap doktoral. Tapi tenang, ada kabar baik buat rekan dosen yang punya keinginan penuh buat lanjut studi. Bisa banget nih, cari beasiswa tanpa pusing mikirin biaya. Dapat dukungan riset penuh, plus tetap diakui sebagai dosen aktif lagi. Paket lengkap kan? Makin menarik kan? Tapi sebelum lanjut, rekan dosen bisa banget buat terus support channel ini bagi yang baru pertama kali nonton video ini dengan subscribe, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Skema pendanaan dan cakupan beasiswa PDDI 2025. Sebentar, pasti banyak yang tanya soal beasiswa ini, sebesar apa sih dukungan pendanaan dari PDDI ini, ya kan? Cuman disclaimer dulu, ini tidak semena-mena digelontorkan semua ya rekan dosen. Ada beberapa pembagian yang disesuaikan dengan kebutuhan calon penerima nantinya, pasti cukup untuk memenuhi. Di program beasiswa PDDI tahun 2025, ini hadir dengan menggunakan skema pendanaan yang cukup komprehensif dan berorientasi ke riset dan keunggulan rekan dosen. Soal fokus pendanaan sendiri di program ini mencakup beberapa aspek. Biaya pendidikan penuh selama masa studi doktoral, tunjangan bulanan untuk kebutuhan hidup, biaya penelitian yang bisa digunakan untuk survei, publikasi, dan konferensi ilmiah, serta asuransi kesehatan dan dukungan administratif sepanjang masa studi. Sementara kalau ditanya soal durasi, beasiswa ini disesuaikan dengan masa studi doktoral standar di antara 3-4 tahun. Menariknya, ada yang beda nih rekan dosen, di bagian skemanya itu cukup fleksibel. Jadi bisa banget digunain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan catatan kampus tujuan termasuk dalam daftar mitra resmi yang diakui BRIN dan Kemendikti-Saintek pastinya. Karena tujuannya itu jelas banget buat mendorong dosen biar punya akses pendidikan doktoral yang setara, berkualitas, dan berdampak. Cuma sebelum menentukan pilihan di program ini, apalagi bisa dibilang tuh dukungan sebesar ini, ada proses seleksi yang perlu rekan dosen pahami betul dan persiapkan biar makin berpeluang lolos. Coba kita cek bareng-bareng. Persyaratan dan mekanisme seleksi PDDI. Rekan dosen yang sekarang lagi menonton video ini yang terlebih dosen muda, plus lagi menimbang mau mendaftar atau enggaknya nih, coba perhatikan banget soal apakah aku memenuhi syarat buat bisa ikut beasiswa ini. Nah, dari sini rekan dosen bisa sesuaikan ya. Oke, kita cek persyaratan di program beasiswa PDDI. Tapi biar memudahkan rekan dosen buat memahaminya, kita bagi jadi 2 kategori besar, yaitu administratif dan akademik. Secara administratif terlebih dahulu, calon penerima harus berstatus dosen tetap di bawah Kemendikti-Saintek. Yang kedua, telah memiliki NIDN atau NIDK aktif dan memiliki jabatan fungsional minimal AA atau asisten ahli. Lanjut, sedangkan cara akademiknya, pelamar perlu banget buat nunjukin potensi riset unggul lewat proposal yang solid dan relevan dengan fokus riset nasional. Tahapan seleksi terdiri dari 3 lapisan. Seleksi administrasi, pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Seleksi substansi, penilaian proposal riset oleh reviewer ahli, dan wawancara akhir, menguji kesiapan akademik, motivasi, dan relevansi riset terhadap kebutuhan nasional. Jadi panel seleksi secara komprehensif itu bukan cuma nilai akademik, tapi juga komitmen terhadap pengabdian, integritas, dan potensi ilmiah ya rekan dosen. Nah, kalau Anda lolos seleksi nih, amin. Jangan lupa kalau jadi penerima PDDI juga berarti memegang tanggung jawab akademik dan etika profesional itu yang tinggi banget. Wah, apa ya? Hak dan kewajiban penerima beasiswa PDDI. Oke, lanjut untuk bagian ini. Banyak hal yang perlu menjadi catatan bagi penerima beasiswa karena ini jadi sebuah kehormatan. Cuman, untuk mempertahankannya aja jadi sebuah tanggung jawab besar. Nah, sebagai penerima PDDI sendiri, rekan dosen itu nantinya punya 2 sisi peran utama, yaitu sebagai penerima manfaat dan kontributor bagi bangsa. Udah kayak teater aja ya lama-lama. Oke, untuk kewajibannya sendiri yang perlu rekan dosen pahami untuk program ini, menyelesaikan studi tepat waktu sesuai jadwal, melaporkan secara berkala tentang kemajuan akademik dan riset, dan menyumbangkan hasil riset penelitian untuk mengembangkan perguruan tinggi asal dan masyarakat. Sementara hak yang bakal rekan dosen dapatkan nanti itu meliputi pembinaan akademik dari promotor dan lembaga penyelenggara, dukungan administratif dan teknis, dan termasuk pengurusan izin belajar, serta akses pelatihan pengembangan profesi dosen, mulai dari penulisan jurnal internasional, networking riset, hingga ke public speaking akademik. Tujuan akhirnya nanti bukan cuma ngecetak lulusan doktor, tapi juga membangun komunitas dosen peneliti yang produktif dan berintegritas pastinya. Dan buat rekan dosen yang belum mendaftar, nggak perlu khawatir, ada strategi yang bisa Anda lakukan biar punya peluang lolos makin besar. Tips dan strategi mengoptimalkan kesempatan mendapatkan PDDI 2025. Rekan dosen perlu diingat, dan nggak akan bosan-bosan terus mengingat
kalau kompetensi beasiswa itu ketat banget. Tapi bukan berarti mustahil kalau Anda tahu strateginya ya. Daripada makin penasaran, bisa rekan dosen sesuaikan. Fokus pada proposal riset. Proposal yang kuat bukan cuma baru, tapi juga aplikatif dan punya berdampak nyata. Coba kaitkan dengan ide riset Anda dengan isu nasional, seperti transformasi digital, ketahanan pangan, energi keberlanjutan, atau inovasi pendidikan. Mempersiapkan dokumen pendukung dengan rapi. Pastikan isi motivasi Anda bukan sekedar formalitas, tapi menggambarkan visi akademik jangka panjang dan kontribusi bagi perguruan tinggi asal. Mengikuti program pendampingan. Rekan dosen bisa banget nih ikut program yang diselenggarakan oleh BRIN, LPDP, dan banyak universitas sering membuka workshop penulisan proposal dan simulasi wawancara. Gunakan kesempatan untuk memperbaiki naskah dan meningkatkan kepercayaan diri. Membangun networking. Di bagian akhir, rekan dosen bisa banget untuk bangun jejaring dengan calon promotor atau peneliti yang relevan. Seringkali endorsement akademik yang tepat bisa memperkuat proposal riset Anda di mata reviewer. Jadi, dari semua pembahasan tadi, beasiswa PDDI 2025 itu bukan sekedar tiket kuliah doktoral loh, tapi juga investasi strategi untuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Mulai dari pendanaan yang lengkap, seleksi yang transparan, hingga dukungan akademik yang berkelanjutan, semuanya itu dirancang untuk memastikan dosen Indonesia punya kapasitas global dan dampak nasional. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita klik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.